Kelima tengkorak ini ditemukan tidak lebih dari 2 kilometer dari rumah bocah itu masing-masing. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Vira Watrin, tempat Vira bercerita. Nah, hari ini Vira punya kisah buat teman-teman tentang suatu kejadian pembunuhan tidak terpecahkan. Jadi ini masih misteri. Judulnya adalah Frog Boy. Kenapa Frog Boy? Karena ini kisah 5 orang anak yang berpetualang ke sebuah daerah pegunungan, yang tepatnya mereka pergi berlima berpetualang mencari kodok di belakang rumah mereka. Tapi mereka hilang dan akhirnya kasus ini dikatakan dengan Frog Boy. Nah, gimana kronologinya? Yuk Vira ceritain. Pada 26 Maret 1991 yang merupakan hari libur nasional dan saat itu bertepatan juga dengan pemilu di Korea Selatan, 5 orang anak ini berpetualang bersama-sama berjalan bergandengan tangan menuju ke hutan di pegunungan di belakang rumah mereka. Mereka bersepakat untuk mencari dan menangkap kodok di aliran mata air Gunung Waryong. Kayak kalian pas kecil gitu loh, pasti kan suka tuh main sama tetangga, kayak panggil, main yuk ke sana. Terus ya udah, orang tua kalian ngelepasin aja, kalian pergi main ke tempat yang emang kalian udah biasa banget main di situ gitu. Ya pas kecil lo nyari kodok biasa banget nggak sih? Aku nggak sih, maksudnya aku nggak nyari kodok sih, tapi nyari capung gitu di tempat-tempat mata air. Nah jadi ini tuh ya mereka kayak pergi main biasa aja, tapi hari itu mereka nggak pernah kembali lagi hingga saat ini. Jadi itu adalah hari terakhir mereka pergi dari rumah dan tidak pernah pulang, dan nggak ada yang tahu apa yang terjadi sama mereka. Nah saat itu musim dingin baru saja berakhir dan baru musim semi, jadi suhu udaranya masih sangat rendah. Kelima orang bocah tersebut adalah Woo Cheol-won berumur 13 tahun, Cho Ha-yeon berumur 12 tahun, Kim Yong-gyu berumur 11 tahun, Park Chan-in berumur 10 tahun, dan Kim Jong-sik berumur 9 tahun. Jadi yang paling tua umur 13 tahun dan yang paling kecil umur 9 tahun. Ya bisa dibilang mereka adalah anak SD semuanya. 5 sekawan ini sebenarnya nyari kodok itu nggak jauh dari belakang rumahnya, hanya berjarak 1 hingga 2 kilometer dari rumahnya. Jadi kayak udah biasa banget nggak sih kalian main bareng temen kalian pas kecil-kecil itu menjelajah berpetualang sosokan. Kalau aku dulu pernah sih berpetualang di di sawah gitu di belakang rumah dekat kolam ikan kayak gitu, terus nangkep capung seharian tuh kayak udah bahagia banget nggak sih dulu. Kalian bayang aja pas kalian kecil kayak gitu terus tiba-tiba kalian nggak pernah pulang, serem banget. Pasti orang tuanya juga sedih dan shock. Bener-bener nggak ada yang ngira kalau kelima bocah itu nggak pulang, termasuk juga orang tua mereka. Sampai si orang tua ini akhirnya sorenya itu nyariin nih anak-anak kenapa belum pulang. Nah ketika orang tua nyariin udah sampai malam nggak ketemu kelima bocah ini. Akhirnya tuh satu kampung semua warga turunlah malam itu juga buat nyari mereka ke daerah Gunung Waryong itu. Akhirnya sudah sampai besoknya tetap tidak ditemukan. Dilaporkanlah kepada polisi dan akhirnya polisi nyari sampai seminggu tidak ditemukan. Akhirnya diturunkanlah operasi besar-besaran oleh pemerintah untuk mencari kelima bocah yang mencari kodok tersebut. Diturunkan sekitar 300.000 personil buat nyari si bocah-bocah kodok ini. Tapi tetap tidak ditemukan. Karena mereka tetap tidak ditemukan, banyak banget aksi-aksi sosial pengusaha-pengusaha yang menggelontorkan uangnya untuk memberikan hadiah kepada siapapun yang berhasil menemukan kelima bocah tersebut. Tapi naasnya tidak ada yang menemukan bocah tersebut saat itu. 한꺼번에 5명이 실종된 이 사건을 해결을 하지 못하고 있습니다. 지금까지 모두 570여 건의 제보가 접수됐지만 사실이 아닌 것으로 드러났고, 경찰은 단순 가출이나 안전사고, 범죄 관련 세 측면에서 수사를 했지만 워낙 흔들없는 사건이 되다 보니까 근데 걔가 전부 다 완전히 사라져버렸는데 절대로 자연사나 무슨 저체온사가 아니라 타살이다. 누구 말을 믿어야 될지 모르겠어요. 28년 전에 거기를 누가 밟고 지나갔는지 확인할 길이 없지 않습니까? 지금도 의심하고 있습니다.
Banyak banget teori-teori yang berkembang tentang si frog boy ini. Di antaranya mereka dicuri oleh siluman kodok, lalu mereka jatuh di suatu tempat, masuk ke aliran mata air, mengalir ke sungai dan sebagainya macamnya. Lalu ada juga teori yang mengatakan mereka dicuri oleh alien. Hingga yang paling sadis adalah mereka dibunuh oleh orang tua mereka dan dikuburkan oleh orang tua mereka. Tapi yang jelas teori terakhir itu tidak benar, karena orang tua mereka hingga kasus ini ditutup tetap masih mencari kelima anak mereka. Pencarian ini sangat besar hingga seluruh daerah di Seoul itu benar-benar sudah digeledah oleh 300.000 personil itu. Tapi benar-benar nih kelima bocah kagak ketemu, nggak tahu mereka itu ada di mana. Ini fix aneh banget, karena yang nyari itu nggak sedikit. Semua manusia di Seoul ibaratnya udah nyari mereka, tapi mereka nggak ketemu sama sekali. Dalam proses pencarian itu, karena ada hadiah yang diiming-imingi untuk orang yang menemukan kelima bocah itu, banyak banget informasi sesat atau bohong yang sampai ke polisi. Jadi kayak ada sekitar 550 laporan yang menyatakan kalau mereka itu menemukan si bocah-bocah ini, tapi ternyata itu hoax dan ya bocahnya tidak ditemukan. Ada suatu keajaiban yang terjadi setelah 11 tahun menghilang, yaitu tepatnya pada 26 September 2002, dua orang pria yang sedang pergi ke daerah Gunung Waryong itu menemukan 5 tengkorak, beberapa di antaranya berpelukan. Setelah diselidiki, diketahuilah bahwa 5 tengkorak itu adalah tengkorak anak-anak dan kelima bocah frog boy ini. Ajaibnya lagi, kelima tengkorak ini ditemukan tidak lebih dari 2 km dari rumah bocah itu masing-masing. Aneh kan? Masa sih dulu ketika dicari mereka tidak ditemukan, tapi setelah 11 tahun berlalu ada yang menemukan mereka, dan mayat-mayatnya itu ada, tengkorak-tengkoraknya itu ada hanya berjarak 2 km dari rumah mereka. Polisi 300.000 orang loh yang turun waktu itu. Belum lagi banyak banget warga yang turun karena mereka diiming-imingi dengan hadiah uang tunai. Tapi nggak ada satupun yang berhasil menemukan bocah-bocah ini. Setelah diselidiki, ternyata 3 dari 5 tengkorak itu memiliki trauma di tengkorak ya. Bentuknya agak sedikit cekung karena dihantam oleh sesuatu yang tumpul dengan sangat keras. Dan tim forensik menyimpulkan bahwa mereka ini kena pukul kepalanya. Juga ada beberapa patah tulang di sisi-sisi kerangka yang ditemukan saat itu, yang menandakan bahwa mereka sempat mempertahankan diri dari serangan pihak luar. Tim forensik juga menyimpulkan adanya 2 lubang di tengkorak anak-anak ini disebabkan oleh terjangan peluru. Bukan peluru dari pistol-pistol militer, tapi ini lebih kepada senapan angin. Pada tahun 2002 itu, kasus ini sebelumnya sudah ditutup karena tidak adanya kemungkinan untuk menemukan anak-anak ini. Jadi siapapun pembunuhnya itu tidak bisa dituntut karena kasus ini sudah ditutup. Nah, pada 2002 itu para orang tua datanglah untuk melihat langsung tempat ditemukannya tengkorak-tengkorak anak-anak tersebut. Dan mereka pada histeris banget ngelihat gimana tengkorak anak-anak itu tidak utuh, gimana tengkoraknya ada yang cekung, tulang-tulangnya ada yang patah ya. Orang tua mana sih yang gak sedih membayangkan anaknya mengakhiri hidup dengan sangat tragis seperti itu. 부모로서는 더 이상의 분하다 소리 이외엔 더 할 수도 없는 죄고 법을 가지고 있는 경찰들이 그지를 하니까 무슨 부모가 무슨 말로 하겠습니까? 그래. Polisi yang melakukan penyidikan ini menyimpulkan bahwa pembunuhannya tidak direncanakan. Malahan mereka ini mengira bahwasanya si 5 bocah ini dibunuh karena si pembunuh ini marah. Jadi karena dia marah makanya dia sampai membunuh secara brutal. Ada kemungkinan juga para frog boy ini dibunuh oleh orang-orang yang memang bahasanya di sini adalah pembuli, tapi bisa jadi di sini adalah orang-orang yang suku-suku pedalaman. Ada juga teori yang mengatakan bahwa mereka itu dianiaya oleh penghuni Gunung Waryong yang marah terhadap mereka karena mereka lancang di mata air pegunungan tersebut, sehingga ketika dicari mayat mereka ketika itu tidak dapat ditemukan, tapi malah ditemukan 11 tahun kemudian. Nah, ini menjadi sebuah kasus pembunuhan yang hingga saat ini tidak bisa diselesaikan, dan kasus frog boy ini menjadi sangat melegenda di daerah perumahan mereka dan juga daerah Gunung Waryong tersebut. Nah, menurut teman-teman bagaimana? Apakah yang membunuh si para frog boys ini apakah siluman katak ataukah orang-orang yang tidak kasat mata? Oke, kalau tidak kasat mata berarti bukan orang. Duh, kok gue merinding ya.
Astagfirullah. Ya pokoknya seperti itu, hingga saat ini tidak terpecahkan. Buat teman-teman hati-hati aja kalau mau kemana-mana, baca doa dulu mendingan, apalagi ke daerah-daerah yang bukan selayaknya kita kunjungi. Sekian dari aku hari ini, semoga informasi ini berguna bagi teman-teman, bisa menemani sore hari teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk support channel ini dengan subscribe, like, dan juga share. Terus kasih tahu teman-temannya kalau ada channel Vira Watrin biar pada nonton. See you on the next video. Bye.